Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 66 hingga 69 ya, Dek ya, yaitu uji kompetensi 2, bagian pilihan ganda saja. Oke, disimak ya, Dek. Nah, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ini dia. Diketahui titik A 3,1, B 3,5 dan C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun apa ya? Apakah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku atau segitiga sembarang? Caranya langsung saja kita gambar ketiga titik ini pada bidang koordinat ya. Yang A dulu 3,1. Ini sudah Kak Sari siapkan ya bidang koordinatnya. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Oke, A tadi 3,1 berarti X-nya 3, Y-nya 1, dihubungkan ke sini, ke atas, sini. Nah, ketemunya di sini. Ini titik A. Kemudian titik B-nya adalah 3,5, oke. Berarti X-nya 3, Y-nya 5, ya. Terus kita hubungkan aja. Sini, hop. Nah, ya, ini. Sini kan, jadi titik temunya di sini ya. Ini yang B. Terakhir yang C-nya negatif 2,5. Negatif 2,5 berarti X-nya adalah negatif 2 ini dan Y-nya adalah 5 di sini ya. Kita hubungkan yuk. Set. Set. Nah, ini. Berarti ini titik C. Nah, sekarang terakhir menggunakan penggaris kita hubungkan dari A ke B, kemudian B ke C. A ke B, B-nya ke C. Terus C-nya dihubungkan lagi ke A. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku ya. Nih dia siku-sikunya ada di B. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 2. Ini dia. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P 4,6 dan titik Q 7,1. Jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku. Maka koordinat titik R-nya adalah yang mana gitu ya. Oke, langsung saja kita tentukan dulu titik P dan titik Q posisinya pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini dia bidang koordinat kartesiusnya. Di sini titik 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya di sumbu X. Di sumbu X yang sebelah sini negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Sekarang di sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, cukuplah ya. Nah, sekarang kita masukkan titik P 4,6 berarti X-nya 4, Y-nya 6 ini. Terus kita hubungkan ya, setipis aja. Set di sini, ini juga dijemput ke sini. Nah, pertemuannya di sini ya. Jadi ini titik P. Kemudian Q 7,1 berarti X-nya 7, Y-nya 1 ya. Yuk kita tarik garis. Set dan di sini. Nah, ketemunya di sini ya. Ini titik Q 7,1. Kita hubungkan saja dulu P dengan Q. Jadilah begini. Tadi katanya R itu harus berada di mana supaya PQR menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, agar menjadi sebuah segitiga siku-siku berarti harus begini ya, Dek. Ini Q-nya di sini dihubungkan terus dengan P-nya juga. Nah, jadinya siku-sikunya di sini. Ini titik R. Jadi koordinat R-nya berapa? Ini dia ya. X-nya 4, Y-nya 1. 4,1 gitu. Kita cari di jawaban. Nah, ini dia 4,1 yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dia. Untuk pertanyaan nomor 3 hingga 10, perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Yang di sini, nomor 3, pertanyaannya, koordinat titik A adalah A yang mana? Ini dia A ya. Koordinatnya, lihat, tarik garis ke X, ini menunjukkan angka 7, berarti 7, sekarang tarik garis ke sumbu Y, 5 ya. Berarti 7,5 gitu. Yang C. Jelas ya, Dek? Lagi untuk nomor 4, koordinat titik C.
C, ini dia C. Tarik garis dulu ke sumbu X nih. Nah, menunjukkan angka negatif 4. Dari C, tarik garis ke sini, menunjukkan angka 4. Berarti negatif 4,4. Ini dia, ya. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5-nya, koordinat titik F. Oke, kita lihat gambarnya. Titik F, ini dia titik F. Kita lihat tarik ke sumbu X. Nah, dia menunjukkan angka negatif 8. Dari F juga tarik ke sumbu Y, dia menunjukkan angka negatif 6. Jadi koordinatnya negatif 8, negatif 6. Kita cari. Itu dia, ada ya yang D, negatif 8, negatif 6. Sekarang yang nomor 6, koordinat titik H. Titik H-nya yang di sini. Oke, tarik garis ke sumbu X. Oke, dia menunjukkan angka 6. Kemudian dari H, tarik garis ke sumbu Y, dia menunjukkan angka negatif 5. Berarti 6, negatif 5. Siap. 6, negatif 5 itu yang C. Oke, lanjut soal nomor 7. Nomor 7-nya, titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X adalah titik apa saja? Ya, kita cari yang jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X. Yuk. Yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X itu adalah titik B. Cara menghitungnya begini. Lihat, dari titik B ini ke sumbu X, melangkah 1, 2, 3. Tuh, berarti dia jaraknya 3 satuan. Terus mana lagi? Titik E. Titik E ini juga berjarak 3 satuan dari sumbu X ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuh ya. Jadi jawabannya adalah titik B dan titik E yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. Kalau titik-titik yang lain tidak ada ya. Misalnya untuk yang A ini jaraknya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 satuan ya. Kalau kalian cek sendiri semuanya tidak ada lagi. Yang berjarak 3 satuan hanya B dan E. Oke, kita pindahkan jawabannya. Jawabannya yang C ya, titik B dan E. Lanjut nomor 8, titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Oke, 4 satuan terhadap sumbu Y adalah titik apa aja ya, kita lihat. Titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y adalah titik B dan titik C. Nah, coba kita lihat titik B dulu. Jaraknya terhadap sumbu Y. Yuk, 1, 2, 3, 4. Tuh, bener ya, 4 satuan. Sekarang yang C. Jarak dari C ke sumbu Y. Sumbu Y itu di sini ya. Yuk, 1, 2, 3, 4 juga. Oke, ada lagi nggak selain itu? Nggak ada ya. H ini berjarak 6 satuan. Yang G ini berjarak 2 satuan. Yang F apalagi ya? Bukan 4. Yang ditanya kalau 4 satuan hanya ada 2, yaitu B dan C. 4 satuan terhadap sumbu Y. Kita pindahkan jawabannya. B dan C itu pilihannya yang A. Oke. Nomor 9. Titik-titik yang ada di kuadran 2 adalah titik apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ini Kak Sari ingatkan ya, Dek. Yang berada di sini, ini adalah titik yang ada di kuadran 1. Kemudian yang di sebelah sini adalah kuadran 2. Di sini, bawah ini adalah kuadran 3. Dan yang sebelah sini adalah kuadran 4. Karena kita yang ditanya ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu sebelah sini ya. Gak kelihatan ya, sebentar. Nah, ini ya kuadran 2 di sebelah sini, maka titiknya adalah titik C dan D. Oke. Nanti kalau yang ditanya nomor 10 di kuadran 4 ya. Di kuadran 4 itu adalah titik G dan H. Sekalian kita jawab soal nomor 10-nya ya. Yuk, nomor 9-nya di kuadran 2 adalah C dan D, di kuadran 4 adalah G dan H. Nah, ini dia yang di kuadran 2 tadi C dan D, terus yang ada di kuadran 4 tadi adalah G dan H ini. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11. Ini dia. Untuk pertanyaan nomor 11 hingga 20, perhatikan koordinat kartesius berikut ini ya. Nah, nomor 11, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu garis apa saja? Sumbu X itu yang ini ya. Nah, yang sejajar dengan sumbu X tentu saja garis K dan garis L. Sudah jelas ya? K dan L. Oke. Nomor 12. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini ya. Berarti yang sejajar dengan sumbu Y adalah ini, garis M dan garis N. Jelas juga ya yang A.
Oke, lanjut soal nomor 13. 13-nya, garis M dan garis N adalah dua garis yang bagaimana? Kita lihat dulu. Apakah dia tegak lurus, berimpit, berpotongan, atau sejajar? Oke. Nah, ternyata garis M dengan garis N ini adalah dua garis yang saling sejajar, ya. Cukup jelas. Ini lihat M dengan N ini sejajar. Sejajar juga dengan Y. Nanti sejajar juga dengan garis yang di sini katakanlah. Nah, gitu. Pokoknya semua yang ke atas ke bawah ini ya, yang lurus persis gini, itu pasti semua garisnya sejajar ya. Kesimpulannya M dengan N sejajar. Yuk. Sejajar pilihannya yang D. Sekarang nomor 14, garis N dan garis K adalah dua garis yang bagaimana? Tegak lurus, berimpit, berpotongan, atau sejajar. Kita lihat dulu N dan K. Nah, ini dia garis N-nya yang merah ini, kemudian garis K-nya yang biru. Ternyata mereka adalah garis yang saling tegak lurus. Tegak lurus itu di sini membentuk sudut 90 derajat ya, Dek ya. Jadi, garis N dengan garis K adalah garis yang saling tegak lurus. Nah, tegak lurus jawaban yang tepat adalah yang A. Sekarang nomor 15-nya. Garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y adalah garis apa? Sebelah kanan sumbu Y. Kita lihat gambarnya. Ini dia, sumbu Y-nya ada di sebelah sini. Berarti garis yang ada di sebelah kanannya yaitu garis N ya. Kalau garis M itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Cukup jelas ya. Ini sumbu Y, yang berada di sebelah kanannya adalah garis N. Kita pilih jawabannya. Garis N, berarti yang B. Lanjut ke soal nomor 16. Pertanyaan nomor 16, garis yang berada di bawah sumbu X adalah di bawah sumbu X ya. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, sumbu X itu sumbu yang ini ya. Garis yang berada di bawahnya adalah garis L. Kalau garis K itu berada di atas sumbu X. Karena yang ditanya tadi adalah di bawahnya sumbu X, berarti kita jawab garis L ya. Yuk. Garis L yang D. Siap. Nomor 17. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah berapa satuan? Garis M terhadap sumbu Y. Kita lihat lagi gambarnya. Kalau mau menghitung jarak dari garis M ke sumbu Y, kita ambil saja salah satu titik di garis M. Katakanlah di sini, Dek. Nah, terus kita melangkah ke sumbu Y yang di sini. Ini kita hitung langkahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti jaraknya 5 satuan. Mau dihitung yang dari sini juga pasti nanti sama ya jaraknya ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Pasti juga 5 satuan. Kesimpulannya jarak garis M ke sumbu Y adalah 5 satuan. Kita cari jawabannya. Nah, ini dia 5 satuan yang D. Nomor 18, jarak garis K terhadap sumbu X adalah berapa satuan? Oke, K terhadap sumbu X. Ayo. Caranya mirip seperti tadi. Kalau yang diminta adalah jarak garis K itu yang biru ini ya, Dek, terhadap sumbu X ya. Kita ambil saja salah satu titik di garis K ini. Nah, terus di sumbu X-nya juga. Terus kita hitung, ini jaraknya ada berapa langkah, berapa kotak? 1, 2, 3. Karena ada 3 berarti ya 3 satuan. Mau dihitung di sebelah sini juga pasti sama ya. 1, 2, 3. Di sebelah manapun pasti sama. Ini 1, 2, 3. Intinya jarak garis K terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Kita pindahkan. 3 satuan yang B berarti. 19. Koordinat titik potong garis M dan L adalah, kita lihat dulu garis M dan L berpotongan di mana, terus kita tentukan koordinatnya. Nah, ini ya, garis M-nya yang di sini, kemudian garis L-nya yang ini. Nah, perpotongan mereka terjadi di sini, Dek. Nih ya. Oke. Sekarang kita tentukan koordinatnya. Lihat dulu dari titik ini ke sumbu X. Dia menunjukkan angka negatif 5. Sekarang dari titik perpotongan ini ke sumbu Y, dia menunjukkan angka negatif 6 ya. Ini sepertinya angka 6 ini tapi negatif ya. Semua angka yang di bawah 0 itu pasti negatif ya. Jadi koordinat perpotongannya adalah negatif 5, negatif 6. Kita cari.
Itu dia, ada yang C. Nah, terakhir soal nomor 20, koordinat titik potong garis N dan L adalah, oke, sekarang perpotongan garis N dan L yang harus kita perhatikan. Nah, garis N itu yang ini, ya. Kemudian garis L-nya yang di sini. Oke, perpotongannya terjadi di sebelah sini, Dek. Nah, ini koordinatnya berapa? Seperti tadi, dari titik perpotongan ini kita hubungkan ke sumbu X, ya. Nah, ternyata dia menunjukkan angka 2. Oke. Sekarang dari titik perpotongan ini kita tarik garis ke sumbu Y. Ternyata dia menunjukkan angka negatif 6. Berarti koordinat perpotongannya adalah 2, negatif 6. Yang harus disebutkan dulu yang sumbu X ya. 2, negatif 6. Ayo kita pindahkan. 2, negatif 6 yang D. Ya, sudah selesai 20 soal. Gimana? Mau dilanjutkan ke esainya? Nah, Kak Sari buatkan di video yang lain aja ya. Yang penting ini nomor 1 sampai nomor 20 selesai dulu. Kak Sari tetap mengundang untuk adik-adik kelas 8 yang mau gabung di grup Kak Sari, boleh ya. Caranya gini, ketik nama _8, kirim ke 081556109870. Terima kasih. Oh iya, terakhir, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan tentu saja di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.